Rahasia Kabinet Jokowi yang belum diketahui orang. Ditulis oleh Adin. Presiden Jokowi telah memasuki masa jabatan periode kedua. Oleh karena itu, Jokowi tidak bisa lagi maju sebagai capres di pemilu tahun 2024 mendatang. Kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Jokowi menjelang akhir masa baktinya semakin baik. Masyarakat cenderung puas dengan kinerja Jokowi selama ini. Masyarakat tentu mengetahui bagaimana kinerja Jokowi dan pemerintahannya dalam menjaga Indonesia tetap kuat di masa pandemi ini. Pemerintah Indonesia relatif sukses untuk mengendalikan penyebaran virus corona. Ketika negara tetangga oleng, kelimpungan menghadapi kuatnya penyebaran COVID-19, Indonesia relatif lebih tenang. Malaysia dan Singapura sebagai negara jiran merasa heran dengan Indonesia karena kesuksesan Indonesia menangani penyebaran COVID-19. Sedangkan Malaysia dan Singapura terus berjibaku dengan virus menyebalkan tersebut. Kabinet Jokowi terus bekerja keras di bidangnya masing-masing walaupun di masa pandemi yang serba sulit. Hasilnya berbagai sektor mengalami kemajuan yang layak disyukuri. Ternyata ada beberapa rahasia yang tidak diketahui publik di internal Kabinet Jokowi. Kabinet periode pertama pemerintahan Jokowi dikenal dengan sebutan Kabinet Indonesia Kerja. Sedangkan periode kedua dikenal dengan sebutan Kabinet Indonesia Maju. Berarti Bapak banyak rahasia dong yang harus dibongkar hari ini nih, Pak. Ya, karena proses banyak hal kan di tempat saya. Tapi dengan perjalanan waktu kan akhirnya tahu karakternya presiden seperti Betul. itu. Bahkan ada seorang Menko, saya nggak cerita Menko-nya siapa. Oh, seru nih. Pasti yang ngelola ini saya pecat nanti. Jadi 800 juta kamu itu udah bener. Menurut Pramono Anung sebagai Menteri Sekretaris Kabinet, Kabinet Jokowi tidak pernah ada konflik. Jika ada konflik akan berbahaya bagi kualitas kerja para menteri anggota Kabinet Indonesia Maju. Kabinet bekerja sangat kompak dan tidak pernah ada gesekan. Semua bisa diselesaikan dengan baik. Presiden Jokowi walaupun secara fisik kecil krempeng, tetapi Jokowi dikenal sebagai sosok yang energik dan tidak pernah berhenti bekerja. Jokowi memang berkeinginan meninggalkan warisan sebanyak-banyaknya yang berguna untuk bangsa Indonesia. Dan sebagai tim kerja menurut saya ini salah satu tim kerja yang sangat kompak ya, karena praktis nggak pernah ada gesekan, sehingga semuanya bisa dikerjakan dengan baik. Dan saya melihat bahwa betul-betul Presiden ingin meninggalkan legacy banyak hal kepada bangsa ini. Kemudian Pramono juga buka-bukaan berkaitan dengan rapat terbatas atau sidang kabinet yang selama ini kerap dilakukan oleh Presiden Jokowi bersama para menteri di kabinetnya. Dia mengungkapkan, lewat ratas itulah keputusan untuk negara diputuskan oleh Jokowi dengan tetap berpegang pada undang-undang. Sebenarnya apa sih Pak manfaat dari sidang kabinet dan ratas? Bisa dijelasin nggak Pak? Jadi di tempat itulah Presiden akan memutuskan. Oke. Misalnya hal yang berkaitan kayak kemarin, Presiden memutuskan harga minyak goreng, minyak curah menjadi 14.000. Itu tentunya usulannya dari menterinya, dan menterinya kemudian menyampaikan di dalam sidang kabinet, dalam rapat terbatas. Begitu Presiden memutuskan, itu menjadi sebuah hal yang mengikat secara peraturan perundang-undangan pun ada payungnya, karena sidang kabinet itu ada risalahnya. Sehingga suatu hari kalau ada gugatan, dipetunkan dan sebagainya, maka kita punya landasan untuk itu. Jadi semua keputusan di sidang kabinet, termasuk mulai dari urusan vaksin, urusan evaluasi PPKM, itu semuanya oleh Presiden diputuskan dalam sidang kabinet. Nggak ada yang di tidak sidang itu ya Pak? Iya, karena itu menjadi kekuatan kabinet untuk memutuskan. Dan di tempat itulah Presiden akan memutuskan, misalnya yang berkaitan dengan masalah bangsa, seperti Presiden memutuskan harga minyak goreng, minyak curah menjadi Rp14.000. Itu tentunya usulannya dari menterinya, dan menterinya kemudian menyampaikan dalam sidang kabinet dalam rapat terbatas.
Begitu Presiden memutuskan, itu menjadi sebuah hal yang mengikat. Secara peraturan perundang-undangan pun ada payungnya, karena sidang kabinet ada risalahnya. Sehingga suatu hari, kalau ada gugatan di PT UN kan dan sebagainya, maka pemerintah punya landasan untuk itu. Jadi semua keputusan di sidang kabinet, mulai urusan vaksin, evaluasi PPKM, itu semua oleh Presiden diputuskan dalam sidang kabinet. Kemudian Pramono mengungkapkan rahasia bahwa Jokowi adalah satu-satunya presiden di Indonesia yang paling banyak mengadakan rapat. Dia bahkan menyebut dalam seminggu, Jokowi bisa rapat bersama menterinya sebanyak 9 kali. Mungkin Pak Jokowi ini presiden yang paling banyak rapat dibandingkan dengan yang lain. Sama dengan semua presiden ya Pak? Dibandingkan semua presiden. Karena dulu kan saya lihat risalah-risalah rapat dan sidang-sidang yang dulu. Ya. Biasanya rapatnya itu seminggu hanya sekali. Ya. Bahkan sebulan hanya 4 kali. Ya. Ini seminggu 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali. Pramono menyebut dirinya lah yang selama ini mengatur jalannya rapat terbatas. Dia yang mengatur terkait menteri rapat mingguan, bulanan, hingga menteri mana yang akan mempresentasikan terkait isu rapat kepada Jokowi. Karena itulah, Pramono Anung mengaku pernah memotong jika menteri terlalu panjang memberi pemaparan dalam rapat terbatas. Menurutnya, itu dilakukan karena Jokowi adalah sosok yang tidak senang basa-basi. Bahkan banyak menteri baru Jokowi yang kaget dengan cara ke Jokowi tersebut. Masalah bangsa ini sangat banyak, sehingga jika kebanyakan basa-basi akan memakan waktu lebih banyak. Jokowi memang menyukai keefektifan, keefisienan, tidak banyak basa-basi yang tidak perlu. Saya jadi ingat dulu ada seorang menteri yang terlalu banyak omong, merasa diri paling baik dan terlalu banyak mengurus orang lain. Saya yakin pembaca mengetahui mantan menteri tersebut. Dia adalah Rizal Ramli. Oleh karena itu, Rizal hanya menjabat Menteri Jokowi kurang dari 1 tahun. Tepatnya hanya 10 bulan. Rizal mengaku dipecat karena tidak mau dikendalikan dan selalu melawan korupsi. Salah satu yang disebutkan adalah karena dia melawan para pelaku korupsi reklamasi. Apakah pembaca percaya? Ternyata, menurut JK yang waktu itu menjadi Wapres Jokowi, beda lagi. Menurut sosok yang akrab disapa JK ini, Rizal Ramli dicopot oleh Presiden Jokowi karena dinilai dia tidak bisa memimpin dan koordinir menteri-menteri di bawahnya. Tidak bisa koordinasi, akhirnya direshuffle setelah 10 bulan menjabat. Jadi Rizal ini mungkin pintar tapi tidak bisa pimpin orang. Menteri, jabatan pada waktu zaman Gus Dur hanya 10 bulan jadi menteri. Zaman hanya 2 bulan jadi menteri keuangan, Menko-nya pernah. Zaman Jokowi pertama hanya 10 bulan. Tidak bisa pimpin orang. Rizal Ramli menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia pada 12 Agustus 2015 silam. Ia menggantikan Indroyono Susilo. Namun jabatan itu tak sampai 1 tahun. Pada 27 Juli 2016, ia digantikan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.